Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Syukur puji kepada Allah di siang yang sangat berbahagia ini. Allah masih menitipkan kesehatan, kesempatan, kekuatan dan kelapangan kepada kita sehingga kita dapat hadir di acara yang sangat mulia ini, di pesantren yang kita banggakan ini. Salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan guru rohani kita bersama, pimpinan pondok pesantren yang hari ini kita berada di lokasi yang penuh dengan keberkahan ini, beserta Umi dan keluarga besar. Juga yang kami muliakan pendiri pondok pesantren yang kita banggakan ini, Ummahatul Mukminin Anwarul Mukhlasin. Alhamdulillah, Abah beserta Umi dan keluarga besar, para abu, para tengku guru, pimpinan pondok pesantren yang mewakili PJ Bupati Kabupaten Banda Meriah Pak Danion, yang mewakili Pak Kapolres dari Dinas Daya, para tengku guru sekalian yang tidak tersebutkan satu persatu, anak-anak kami yang barusan tadi di wisuda yang sudah menyelesaikan yaitu hafalan 30 juz baik putra maupun putri. Semoga menjadi anak yang saleh dan salehah, menjadi anak yang alim dan alimah, dan alhamdulillah sudah menjadi anak yang hafiz dan hafizah. Amin ya rabbal alamin. Para keluarga besar yang hadir pada hari ini, para wali santri, baik yang anaknya di wisuda maupun menunggu wisuda tahun depan, yang sangat kami muliakan. Bapak Ibu, ini kotaknya untuk apa nih? Nah, sambil saya ceramah, kotak itu jalankan terus. Nanti kita buka sebelum saya habis ceramah. Kalau kurang kita jalankan lagi. Pakat Bu ya? Mau bersedekah Bu? Yang dari sebelah sini mau? Berapa satu orang? Dari sebelah sini mau? Di Marawan mau? Alhamdulillah, jalankan terus nak. Nanti kalau nggak cukup kita putar lagi. Siapkan, ambil terus dari dompetnya. Nah, di Marawan seluruh ini turah 50 sana jemaah. Karena untuk rokoknya udah 2 bungkus dari tadi pagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau dari sini duluan, semoga berkah. Dari saya duluan, semoga berkah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mohon izin maaf, ini waktu untuk saya setengah jam sampai waktu zuhur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini saya nggak panjang lebar menyampaikan mau'idah. Saya akan sampaikan ada 3 gaji pensiun untuk kita hidup di dunia, dan gaji pensiun tersebut akan kita bawa ke akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus nak. Baik, masih sini ke mana? Terus yang laki-laki mana? Oh, saya nggak ada uang kecil. Terus yang putra, cepat sedikit, bapaknya nanti disimpan lagi uangnya. Ya, bagikan kotaknya terus. Jangan yang kecil-kecil Bu ya. Saya doakan yang kecil sedekahnya sampai ke rumahnya nggak bisa jalan. Bapak takut Ibu ya? Nah, makanya besar-besar. Kasihkan sama adik yang putra terus nih bawain kan.
Minta tolong. Bapak Ibu yang berkemah, halo, sambil bersedekah, lihat sini sambil bersedekah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan sampaikan ada 3 amalan yang akan mengikut kita ke alam kubur. Kalau pegawai negeri ASN itu pemerintah akan berikan gajinya sampai umur dia bekerja 60 tahun. Selesai 60 tahun pensiun, pemerintah masih memberikan gaji, tapi tidak lagi full seperti dia kerja seperti biasanya. Diberikan sekian persen dari gaji pensiunnya sampai dia meninggal bapak yang punya gaji pensiun dialihkan kepada istrinya, meninggal istrinya dialihkan kepada anaknya. Ini yang 3 perkara ini. Halo, Bu. Berapa lembungi? Nah, ini yang 3 perkara ini akan kita bawa ke alam kubur. Mobil nggak bisa dibawa, rumah nggak bisa dibawa, uang banyak nggak bisa dibawa. Karena uang banyak nggak bisa dibawa, maka hari ini akan kita sumbangkan. Nanti akan kita jumpai di yaumil kiamah di padang mahsyar. Mau? Ambil yang besar dari dompetnya. Kalau nggak sampai 10 juta, balik lagi nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata baginda Rasulullah SAW, idza mata benu adama in kata amaluhu ila min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yang tafa'u bih au waladin salihin yad'ula. Apabila mati anak Adam putus segala amalannya kecuali yang tidak putus 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Nah, sebenarnya judul ceramahnya bukan ini, tapi karena saya lihat tadi kotak ada sedekah jariah, maka saya sesuaikan aja. Sedekah jariah. Ada yang belum? Belum ini? Atau saya turun? Bawa kotaknya. Mau? Beraku turun. Tapi nggak ceramah ya. Bapak, nggak apa-apa. Habis ini Ustadz, kalau nggak mau dikasih saya yang turun. Ceramah dulu sebentar. Sedekah jariah. Harta yang diberikan Allah itu bukan kita punya semua. Kata Rasulullah, yadun a'la khairun min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di bawah apa, Bu? Hah? Tangan di bawah, kalau bahasa Inggrisnya nongyo. Itu barusan kemarin beberapa bulan, nggak sampai sebulan Pak Ustaz, barusan dibagi-bagikan uang. Udah dapat semua? Bohong. Berapa calonnya? 4. 4-4-nya dapat ya? Nggak ada. Bohong. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sedekah jariah. Ini saya sampaikan sedikit. Saya ambil dari contohnya dari bapak-bapak. Bapak-bapak yang merokok, itu bapak yang merokok nggak boleh bapak isap semua rokoknya. Tinggalkan sedikit hak asbak. Pak. Segini panjangnya. Kalau dekat bapak isap sawah ujungnya, nggak ada lagi tinggal. Sebulan bapak nggak bisa bicara sama ibu. Kenapa? Melepok bibirnya. Maka sedikit 1 inci nggak boleh kita isap, itu hak asbak. Asbak pun punya hak. Ibu beli ikan dari pasar, ikan bawal, ikan bandang, ikan jahe. Bukan semuanya punya ibu, betul? KCP sambuin, kucing. Tulannya sambuin, kucing. Tentu ke bagian dalam sahan gue, kucing. Dagingnya siapa punya? Nah, itu punya bapak dan punya ibu. Nekat bapak makan sisiknya, makan tulangnya, makan bagian dalamnya, tunggu pengumuman di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, berarti hartanya bukan kita punya semua. Sadaqatin jariyatin. Ibu beli pisang dari pasar, semua pisang nggak boleh dimakan, boleh punya kambing. Terus isinya pisang aslinya punya bapak dan ibu. Nekat bapak makan pisang sama kulit-kulitnya, berarti nggak jauh beda yang turun di enang-enang itu. Kan ada turun di jalan tuh. Mau jadi itu? Masukkan ke kotaknya. Jangan lama-lama. Lihat deh, kalau 5.000
balik lagi sana. Ini main kejam nih. Bau cit luar biasa. Nah, dimakan pun enggak Pak Ustaz, disedekahkan pun enggak. Meninggal ibu, siapa yang mendapatkan harta? Maka selagi hidup, selagi sehat, bersedekah dengan tangan sendiri. Karena saya kadang-kadang begini Pak, ini khusus untuk orang laki-laki. Makanya ibu-ibu selagi hidup, berbanyak sedekah dengan tangan sendiri daripada lewat tangan anak. Anak-anak kita Bu ya. Halo, hoi, masih dengar? Anak kita kalau kita meninggal, kalau pergi salat Jumat, ini di bapak-bapak semuanya pergi salat Jumat. Saya kadang-kadang nampak dari mimbar ada 30 orang atau 50 satu saf. Itu kadang-kadang yang 50 itu 2 orang yang naruh uang ke celeng. Itu pun uang logam. Celeng. Untuk rokok berapa sehari? Ayo. Untuk rokok berapa sehari? Berapa? Oh itu harus ke sini tanya berapa Bu? 150. Sedekahnya seminggu 5.000 pun berat tangannya. Halo, hoi. Mulai Jumat depan bawa uang 10.000 sekali Jumat. Niatkan sampaikan pahala sedekahku ya Allah kepada ibu bapakku yang sudah meninggalkan kami ya Allah. Lebarkan kuburnya ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah. Betul Bu? Ibu katakan kepada suaminya setiap Jumat, Bang, ini uang 20.000 Bang, jangan lupa bersedekah Bang ya. Untuk bapak ibu saya 10, untuk bapak kamu, ibu kamu 10. Berani Bu? Berani? Jumat depan mulai. Berani? Alhamdulillah. Oke Bang, itulah hebatnya. Makanya bapak-bapak yang sudah tua-tua bersedekah dengan tangan sendiri. Tunggu anak kita mau sedekah. Aduh, no way. Mokoklon. Untuk dirinya pun dia nggak bersedekah. Untuk ibunya mau bersedekah. Hari ini wali-wali santri yang datang hari ini, baik yang anaknya wisuda maupun yang belum wisuda, ibu bapak orang yang sangat sama beruntungnya seperti pendiri pondok pesantren ini, abah dan keluarga. Ibu mau kayak ini? Kapan? Besok mulai. Ini yang wisuda baik putra maupun putri sudah ada niat mau disiapkan lahan untuk bikin pondok. Ayo siapa? Tunjuk tangan. Tahan. Gimana Bang? Tunjuk tangan. Cara kalau tamat ini Pak Ustaz, kalau sudah nanti udah deh, udah. Semuanya masih. Ada yang enggak? Ulang lagi. Kalau Jumarawan itu rahla goya lupu. Rokok sudah 16, sedekah 10.000 gengo. Ya Pak, kayak mangan cenul, 2 menit ke kamar mandi. Yang tinggal ini yang tinggal Bu. Nanti kita sampaikan. Ya, sedekah ceria, inilah yang tinggal, yang kita bawa ke alam kubur. Nanti kita sampai ke alam kubur, datang pahala pisang yang kita sedekahkan, datang pahala tanah 1 meter yang kita wakafkan ke Ummatul Mukminin, Anwarul Mukhlasin. Ada kita beli Quran, wakafkan ke pondok pesantren ini, ada kita beli sejadah 1 golong, ini sudah berbuah kopi. Jangan makan semua Bu, bukan punya kita semua, ada hak fakir dan miskin. Ya Bapak Ibu, ikut mulai nampin anaknya bersedekahkin kita, nggak usah Bu, nggak usah. Begitu dibagi harta, nggak ada lagi Bu, nggak ada. Saya jadi pelajaran setiap Jumat dari ujung ke ujung, tapi lepek nih celengannya. Ada yang mencari uang pucak, dan betapa-betapa ngeluh celeng gini ke diri. Ini celeng ini pakai ban. Nah ini jualnya. Ibu kita menyusui kita. Ibu tadi nangis Bu ya, anaknya wisuda, betul? Sekarang ibu nangis, di akhirat ibu senyum. Karena 30 juz sudah di dada anaknya,
ibu akan dipayungi nanti di yaumil kiamah, dipakaikan mahkota di kepalanya seperti mahkota Kian Santang. Lebih dari situ. Maka ibu, apa yang diberikan untuk anaknya yang wisuda? Ada yang menghadiahkan anaknya yang sudah 30 juz mau diantarkan umroh? Ada? Nanti anak yang enggak pondok, yang enggak ngaji, yang enggak wisuda, yang enggak hafal Al-Quran, begitu nikah, siapkan rumahnya 1 pintu, betul? Siapkan kebunnya 1 hektar, betul? Untuk anak yang wisuda, nggak usah, penting akhirat nak saya bahagia. Ibu bapak bersehat, ibu bersehat, bapak bersehat. Yang sekolah di Banda Aceh, di IN Ar-Rakeniri, uangnya nggak boleh terlambat, betul? Betul? Di WA anaknya, nak, lihat perbekalanmu nak ya, kalau 5 hari lagi belum habis, WA bapak dan ibu nak ya, betul? Untuk anak di pondok pesantren, ada kayak gitu? Ngomong, coba. Enggak semua, hampir rata. Jajan 5.000 anaknya Jumat ini, datang Jumat depan ditanya lagi, Pak udah habis uang 5.000 yang Jumat? Yang Jumat kemarin udah habis. Enggak hemat kok. Masa dari Jumat ke Jumat habis 5.000? Kita nih bapak, jajan bapak 5.000 sana jemaat. Germasak awan bapak hari pospe udah, betul? Keterangan. Untuk anaknya yang belajar kitab, yang belajar Quran, ini orang yang beruntung, Bu. Iqra'ul Quran wa innahu yaumal kiamat ya'ti yaumal kiamah syafi'an li ashabi. Baca olehmu akan Quran, Quran itu akan menjadi syafaat nanti membantumu di yaumil kiamah. Puasa akan memberikan syafaat untuk kita, nggak lama lagi. Sekarang Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan sudah diambang pintu. Al-Quran dan puasa nanti akan memberi syafaat. Al-Quran akan berbicara, Ya Rab, kata Quran, Ya Rab, kata Quran. Gara-gara aku si Polan ini kurang tidur malam ya Allah, berjaga dia waktu malam ya Allah, demi membaca aku, demi menghafal aku, wasafiqni, izinkan aku ya Allah untuk memberikan syafaat. Maka ibu bapak, orang sangat beruntung. Nanti sampai ke rumah, musyawarah suami istri, apa kita berikan hadiah kepada anak kita yang hafiz Al-Qur'an. Udah disiapkan hadiahnya? Udah? Buat berapa? Uang 5.000. Tadi nangis waktu anaknya wisuda, nangis. Betul? Kenapa nangis? Bahagia. Banyak habis belanjanya. Banyak. Nangis tadi karena anaknya sudah hafal 30 juz, betul? Banyak habis uangnya untuk hafal 30 juz. Mana ada? Bawa karing sambal, kacang tanah. Anak gede anak ini main-main hafal, ke kamar mandi. Tengah kacang tanah sambal anak gede Iku melek, mior. Mereka melek bis ke kamar mandi mior. Ya, Bapak Ibu, kalau untuk anak yang di pesantren, nah kita batasi belanjanya, betul? Betul nggak? Anak enggak. Betul kenarannya? Anak enggak. Saya orang pesantren. Nah, udah lama mimpin pesantren, tahu sekali bagaimana karakter wali santri. Ada sebagian uang 50 berlipat-lipat di kantongnya. Waktu mau pulang, cukup jajan kemarin itu aja anaknya. Ini betul bapak sana kayak. Ada bukti bapak? Ada. Kita anak si Banda bro saja pak. Saya tanya sama ibu-ibu. Anak ibu satu kuliah di Banda Aceh. Anak ibu satu habis Quran di Karangrejo. Kalau meninggal bapak ibu mana yang kita perlukan? Yang mana? Kurang dengar. Yang habis, bohong. Yang habis, coba. Enggak tuh yang di IN Ar-Rakeniri. Benar.
Ibu bangga kalau anak ibu nanti yang megang kayu basah kayu, kayunya Ustaz. Kayu yang dikubur itu anaknya yang pegang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mau ibu? Anak kandungnya yang megang kayu itu mau? Sekarang? Kadang sekarang ketika gurunya kubur. Hebat ibu-ibu punya anak di pesantren. Hebat luar biasa. Ibu orang paling bahagia. Meninggal bapak, meninggal ibu, anak kita berdiri duduk di kepala kita. Mak, kalau datang dua malaikat, mama jangan takut, jangan bunda. Itu malaikat makhluk dari Allah, mak. Kalau dia tanya nanti, mak, siapa Tuhanmu? Jawab, mak, bilisanin fasih, wa'tika din sahih, Allahu Rabbi. Mak, kalau datang nanti malaikat, mak, dia tanya siapa imam mama? Jawab, mak, di Karangrejo siapa imamnya? Imamnya Al-Quranul Karim. Sedih bapak-bapak yang gak ada anaknya pandai ngaji, pandai bawa doa. Semuanya Pak Imam, Pak Ustaz. Pak Imam semuanya. Dari memandikan Pak Imam, merobek kain kafan Pak Imam, nelkin Pak Imam, terus katakan lagi sama Pak Imam, ini sudah selesai kita penguburan fardu kifayah yang 4 sudah selesai Pak Imam. Mulai malam ini Pak Imam jangan terima lagi undangan orang lain. Pak Imam terus datang ke rumah kami, datang terus sendirian, Pak Imam pulang nanti sendirian. Betul? Ada salaman sama Pak Imam. Pak Imam sandalnya pun dah hilang. Besok dapat tuh Pak Imam. Hari ini nggak usah pakai sandal, Pak Imam pulang. Kalau anak kita pandai, di Samaranga sebagian, di Ninil sebagian, di Karangrejo kadang. Tapi sekarang yang mulia aneh nih Pak Ustaz. Orang menghafalkan Al-Quran anaknya di pesantren habis, tujuannya cuma satu. Nanti ada ujian-ujian apalah mau jadi, pokoknya jadi anu lah. Karena sekarang kalau dari pesantren cepat diterima jadi ini, cepat diterima jadi ini. Niatnya hanya untuk itu, gara-gara pahala. Supaya cepat anakku diterima karena 30 juz. Kalau Al-Quran ini sudah dimainkan dengan kehidupan dunia, satu ayat akan diambil oleh Allah. Hebat. Coba lihat anak-anak ibu nih. Masya Allah, yang mantap-mantap itu. Berapa juz dah nak? Berapa juz? Juz apa? Atau juz enggak? Nah, sering-sering bawa juz ke anak ibu supaya cepat selesai juznya. Alamak sana paling ada masih ada kejadian nak masih ya mama pulang nak ya rajin-rajin nak ya mama ongkosan lah nak ke kebun orang nak kadang-kadang minta kadang-kadang enggak nak demi belanjamu nak. Nah sadaqatin jariyatin au ilmin yantafu bi. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Nah ini maka saya katakan ini beliau-beliau ini pimpinan pondok pesantren, Masya Allah sudah ada ilmu bermanfaat. Dididik anak-anak kita di Karangrejo tadi kata Pak Ustadz tadi lebih 200 santriwan santriwati. Nanti pulang ke kampungnya bikin pondok pengajian masing-masing. Masya Allah itulah ilmu yang bermanfaat. Nah ini adik-adik ini yang putri-putri ini nanti satu saat juga akan menghafal Al-Quran kayak kakak-kakaknya tadi, akan menjadi pendamping suami yang juga hafal Al-Quran. Apa jawabannya? Lambat. Cepat deh, tapi enggak sekarang. Kita tulen mungkin $1. Nah ini abang-abang calon tempu-tempu kecil yang pakai sorban, Masya Allah. Doakan nak dari sini kamu berdoa. Semoga jodohmu habis Al-Quran juga seperti kamu. Amin, kena. Ini kau masuk musam nih jodohmu. Ibu-ibu, halo. Kata Imam Ghazali, ada 3 perempuan yang sangat makbul doanya. Maaf ya, saya bicara dulu sama ibu-ibu ini. Ada 3 perempuan yang sangat makbul doanya. 1, doa ibu kepada Nah, maka ibu-ibu, ayo sering-sering doakan anaknya, ya Allah, mudahkanlah hafalan Al-Quran anakku, ya Allah, mudahkan urusannya, ya Allah, kuatkan ingatannya, ya Allah, sehatkan anakku yang di pesantren, ya Allah.
Semoga anakku nggak banyak jajannya ya Allah. Karena yang di Banda Aceh sangat memerlukan ya Allah. Anti Aminah, Timur Aminah. Nah ini doakan anaknya. Doa ibu sangat makbul. Ini orang manis yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, entah apa yang disapu nggak tahu kita. Anak mulai baca ya, coba. Sapunya aku diudahin ya. Lambung sah. Yang kedua, doa istri kepada suami. Nah, halo. Istri doakan suaminya. Doakan suaminya, ya Allah, lembutkan hati suamiku ya Allah. Hampir-hampir nggak sabar aku ya Allah. Nggak kayak dulu, masa muda dulu ya Allah. Sayangnya luar biasa ya Allah, hari ini sering merah matanya ya Allah. Bagaimana lembut air aqua ini, begitulah lembut hati suamiku ya Allah. Bagaimana putihnya air aqua ini, begitu putihnya hati suamiku ya Allah. Saya ulilahu al-Fatihah. Nah, niatkan, bacakan Fatihah sering-sering kepada suaminya. Ila hadrati wa ila ruhi wa hadrati. Khusus kepada ruh dan jasad suamiku Semaun binti Bangkit. Al-Fatihah. Sering-sering doakan suaminya. Yang agak kasar-kasar semoga Allah lembutkan. Yang agak pelit semoga Allah murahkan. Nah, dulu sering dibawa-bawa ke keliling Lut Tawar. Kemana lah? Ke Atu Lepes, ke sana. Sekarang tak hafal lepes pun nggak ada lagi. Nggak ada lepes-lepes, kebun pokoknya. Nah, halo bang, minta doa kepada istri. Karena istri sangat makbul doanya. Suami nggak usah malu-malu. Dik, doakan saya dik. Semoga kita selamat dik. Kalau juga nggak selamat, jangan saya duluan dik. Biar adik yang duluan. Yang ketiga, yang paling luar biasa, awaladin salihin yad'u. Nah, sering-sering ibu berdoa di rumah. Saya titipkan doamu ya. Allahumma ja'al Allahumma ja'al auladan salihin hafidina lil Qur'an wa sunnata fuqaha afiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Jadikan anakku ya Allah anak yang saleh dan salihah, anak yang alim dan alimah, anak yang hafiz dan hafizah, anak yang mengerti ilmu-ilmu para orang-orang alim ya Allah. Berkahi hidup anakku ya Allah di dunia dan fil akhir. Nah, doa ibu tidak ada dinding, maka ibu-ibu awas hati-hati. Kalimat untuk anaknya jangan nyarut-nyarut. Tahu nyarut bu? Nah, kambing ke kuda ke kubu, gerungo. Walaupun anak kita jahat, jahati anakku, semoga bertuah miku anakku. Ketitir hafal Al-Quran anakku ini suara kenyarut, meh kambing, meh kuda, meh amam, meh ini. Ibu-ibu awas, mulutnya awas. Nah, doakan anak kita semoga cepat menjadi anak yang saleh dan saleh. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini kadang-kadang masih ada bahasa di kampung, anak perempuan ngapain tinggi-tinggi nuntut ilmu, nanti dibawa orang juga. Tidak dibawa orang pun tinggal ke anak kita di rumah. Kayak datu buru sana. Sampai datunya buru. Kenapa dipanggil datu buru? Karena nggak nikah sampai datu-datu. Maka dia buru sampai datu. Ibu mau anak ibu buru sampai datu. Ya, jeroh hepe. Hafal Al-Quran, ada yang 20 juz, ada yang 30 juz. Ini kadang-kadang lebih-lebih kita sekarang Pak ya, kita bedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Oh, yang laki-laki aja. Karena yang laki-laki ini nanti generasi anak, generasi nuso pokak ya generasi. Ini bahaya nih bu, awas. Yang ketiga, doa anak perempuan. Ya Pak, nggak ada doa anak laki-laki. Sedihnya aku puas bu. Doa anak perempuan rupanya ya Allah. Beliau nih, Abah nih, dua anak perempuannya, dua-duanya beruntung. Ibu mau kayak gitu? Doa. Doa umumul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Doa usilahul mukminin, doa itu senjata orang mukmin.
cari doa tempat-tempat yang mustajabah doa, waktu-waktu mustajabah doa antara azan dan iqamah. La yaruddu doa bainal azan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Selesai azan, sebelum iqamah itu doa sangat makbul. Ya Allah, berikan jodoh anakku ya Allah, anak perempuanku ya Allah, dari keturunan orang-orang yang alim ya Allah, orang yang berakhlak ya Allah, orang yang bertata krama ya Allah. Allah nanti akan kasih. Kalau dia anak laki-laki, ya Allah berikan jodoh anakku ya Allah yang menjadi istrinya ya Allah, dari keturunan orang-orang yang alim ya Allah, dari keturunan orang-orang yang hafiz ya Allah, dan berikan jodohnya ya Allah, istrinya ya Allah dari orang-orang yang hafizah ya Allah, dari Karangrejo ya Allah. Amin. Gerah. Wei ngukon si guru sekolah, pegawai negeri, betul ya? Betul. Ya, ini pun nanti dari pegawai negeri terus, pegawai negeri yang hafal Al-Quran, dari polisi yang hafal Al-Quran. Amin. Jadi TNI ke bapak itu nanti satu saat menghafal Al-Quran. Waktu ada cara murid dia yang ngaji, polisi itu yang ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih. Ini uang banyak, tapi nggak pandai baca Quran. Menantu kita ke Menasah nggak pernah, ke masjid nggak pernah, beda tipis dengan mertuanya. Karena ada sebagian bapak-bapak kayak beban dia kalau datang menantunya orang rajin ke Menasah, beban dia, kayak beban dia. Katanya udah keluar aman mayat gue, nampaknya mau ke Menasah, malu kali kita bercepat kali dia keluar. Masa jam 12 sudah keluar. Terus kata istrinya, bang gini bang, karena itu aman mayat sudah keluar ke masjid, selama di sini aman mayat itu abang pun keluar terus jamaah, nanti udah balik aman mayat itu balik lagi abang seperti semula. Mau kayak gitu? Mau? Bangga menantunya pegawai? Oh enggak. Bangga menantunya guru sekolah, polisi? Oh enggak. Ini yang habis Quran pun udah ada yang daftar mau jadi polisi, nggak apa-apa. Cuman takut saya nanti hilang hafalannya. Ya karena udah megang tembak. Mau masuk hafalannya? Mau semprit di jalan, mau masuk hafalannya? Jodoh Allah yang kasih. Pokoknya kita berdoa. Makanya sekali lagi, ibu orang yang beruntung, bapak orang yang beruntung, anaknya hari ini berapa tadi? Yang laki-laki 18 Ustaz ya, yang perempuan 40, berarti 58. Masya Allah, ini nanti akan pulang ke kampung. Ada yang sambung ke Magelang Ustaz ya, ke Kerincing. Nah, ada yang sebagian sambung ke situ, ada yang sebagian nanam kopi. Nggak ada belanja, nak. Nggak usah kamu lanjutkan lagi nak. Sudah cukup itu habis Al-Quran itu memasukkan saya ke surganya Allah nak. Saya nggak sanggup lagi cari belanja nak. Tapi kalau yang sekolah, jangan kamu putus sekolah nak. Dari kaki sampai kepala saya cari usaha nak. Keding ulu keding nak. Keding pun seperti ulu pun seperti keding. Tapi kalau untuk yang habisnya udah cukup, nak 30 nggak sembarangan tuh nak. Yang penting lah ya. Ini yang sangat rugi. Makanya harus ada cita-cita kayak abah nih. Nah, kayak beliau, Abu Lutfi, kayak beliau, Tunggu Mukhlis dan guru-guru kita yang di belakang. Ya, Bapak Ibu, ayo bikin pesantren, pondok sendiri. Nggak usah lebar-lebar dulu. Satu rantai dulu. Ini abah nih dulu ada sampai kemari. Di sana pertama, tambah sikit, Masya Allah, tambah lagi kemari. Ya, kalau ingin tambah lagi, ibu yang nanti yang putih uang pada dewan-dewan wali santri. Ya, kalau ingin tambah lagi, tapi ini udah lumayan banget. Kayak Pak Imam katakan tadi, Karangrejo, rupanya karangnya nggak jadi rejo, rejonya betul-betul karang. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Makanya bantu anak kita dengan doa bu. Bu, ya bu. Mari sembiang, kadang ibu baca Yasin, niatkan pahalanya kepada anak kita yang mondok. Semoga Allah percepatkan hafalannya. Niatkan pahala Al-Fatihah kepada anak yang kita mondok. Semoga cepat hafalannya. Ibu nggak usah merasa rugi. Anak orang di SMA, anak kita di pesantren, nggak dapat ilmu umumnya,
tapi dapat hafalan Al-Qurannya. Alhamdulillah, dari sini pun ada yang ikut ujian keluar Pak Ustaz ya. Insya Allah kalau yang mau ijazah, disiapkan ijazah, nanti sekolahnya keluar. Karena ada yang jadi kepala dusun, kadang nanti Pak dusun yang hafal Al-Quran, Ibu dusun yang hafal Al-Quran, ya, Pak Gecik hafal Al-Quran, Ibu Gecik yang hafal Al-Quran, yang rajin ibadah. Tadi kami cerita sama Pak yang dari Dinas Islam. Kata beliau ada satu kabupaten apa tadi Pak, yang pemimpinnya gelombang kedua. Dia udah 1 kali prodi nggak berhasil dia pimpin kabupatennya. Mau naik prodi kedua, dia tanya kepada seorang syekh, seorang ulama, bagaimana kabupaten Kuni semacam semoga maju. Nanti kalau kamu naik gelombang kedua, kamu selama 40 hari nggak boleh kurang 1 rakaat pun salat berjamaah. Kalau kamu ingin negerimu dan kabupatenmu maju. Alhamdulillah, Pak Bupati ini tadi gelombang kedua. Begitu dilantik, dia nggak pulang-pulang dari masjid selama 40 hari terus jamaah, 40 hari, 40 kali jamaah. Masya Allah, izin Allah, negerinya maju. Kalau ingin desa kita maju, lewat salat jamaah. Oh, berarti kita nggak usah lagi berkebun Pak Ustaz, jualin terus kebun, terus jamaah kita. Ya usaha pun usaha. Salat jangan tinggal, usali dan usaha. Di Al-Fatihah pun udah jelas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nggak boleh balik-balik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu, Allah kita sembah, dan Allah tempat kita memohon pertolongan. Lemah minta sehat lewat Al-Quran, lewat surah Yasin, lewat surah Kahfi. Semoga rezeki kita dimudahkan Allah. Rajin baca surat Waqi. Nanti terang kuburan kita. Setiap mau tidur, jangan lupa baca suratmu. Ini udah jelas, ini nampaknya nggak jelas. Suratmu? Surat Murum. Oh muluk, saya pikir surat Murum. Surat Al-Muluk. Ingin rezeki kita dilancarkan, baca rajin surat Al-Waqi'ah. Kalau kami di pesantren Darul Hasanah setiap habis asar, kadang-kadang dari karena sudah rutinnya santri udah hafal sendiri, nggak ada rencana menghafal, akhirnya hafal sendiri. Karena di tempat kita pun udah diprogramkan untuk hafal Al-Quran. Kebetulan anak yang pertama udah pulang mondok, saya serahkan kepada anak itu yang namanya Ayani. Dia yang mengurus yang hafal Al-Quran. Nampaknya insya Allah mohon doa lewat Al-Quran ini, nampaknya Pak Ustadz Abu Lutfi apa yang dia inginkan insya Allah berhasil lewat hafalan Al-Quran. Nanti ilmu fikihnya pun terus sambil jalan, ilmu tasawufnya pun sambil jalan. Al-Quran, Alhamdulillah. Bayangkan adik-adik ini nanti bulan Ramadan ini pulang ke pesantren. Saya gara-gara santri dari Karangrejo pernah ada ikut sama Pak Imam. Kampungnya nggak usah saya katakan, nanti Ustaz pergi ke sana. Tapi udah kemana sekarang? Yang rombongan Mahdi pergi dia ke satu kampung, dia tetap kampungnya, tapi nggak boleh saya bilang katakan desanya, nanti ada saudaranya di sini. Diusirnya dari kampung itu santri yang dari Karangrejo. Pas malam besoknya saya duduk ke situ. Selesai Pak Imam mana Pak Ustaz? Dari ceramah juga kena mereka talungin. Saya tanya, di mana masalahnya? Kamu nggak terima santri dari Karangrejo? Tidur di masjid ini. Memang ada hadis nggak bisa tidur di masjid. Coba cari. Dia datang jamaah. Kamu Pak Imam nggak ada pun jamaah. Besok-besok kalau kamu larang, kamu berurusan sama saya. Ya, memangnya ada apa Pak Ustaz sama Karangrejo? Nggak ada apa-apa pun. Saya paling nggak suka orang melarang orang salat jamaah. Itu orang yang main judi ada kamu larang, orang yang main dam ada kamu larang. Menang aku detik waktu ya. Kenapa ini kalau ada Pak Imam di sini Pak Gecik? Ngapain dilarang? Orang jamaah. Jemaah. Ini kadang-kadang orang bawa kompor di kampung ke kampung, ini sibuk, bukan kompornya kita bawa. Kompor kita sendiri, ini sibuk. Yuk, udah datang lagi yang bawa kompor dan tikus ini. Kompormu koin. Ini jemaah kompor kau sibuk. Kau ya tikus yang jemaah. Nah, makanya Bapak Ibu yang Allah, sekali lagi
Ayo, mari sama-sama kita bantu pondok pesantren ini, terutama kepada wali-wali santri. Kalau ada lebih rezekinya, ayo. Kadang semen satu sak, susah bawa semen satu sak, 3 Pak Ustaz antarkan terus. 3 kayak susah Ustaz tanggung kali di mobil itu, naikkan 4. Kadang susah 10.000, 30, susah 30, 1 juta. Itu nanti yang mengikut kita ke alam kubur. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak amal saleh. Saya pribadi cemburu kepada beliau ini. Tapi cemburu untuk akhirat tentu dari Takengon bagus. Cemburu untuk akhirat. Dia anaknya sudah habis Al-Quran, anaknya sudah tamat pondok pesantren. Saya cemburu, Bu. Kalau bahasa Gayo, ulu hatiku. Bahasa Indonesianya bambu hatiku. Ulu hatiku ke bambu hatiku. Pulang anak orang dari pesantren jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya, rakaat pertama Yasin. Saya kira disambung, rupanya itu cuma 1 ayat. Allah, baik. Jemaah di belakang, iyo Yasin, nama mati ini. Bukan Pak Yasin. Allahu Akbar. Karena kita di Gayo ini, pendek pun nggak boleh, panjang pun nggak boleh. Cocok apa yang dikatakan Nabi, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan pertengah. Nah, pendek nggak boleh, panjang nggak boleh. Kalau terus lahat surat sembayangnya, zuhur pun kulhu, asar pun kulhu, maghrib pun kulhu. Itu kalau di Takengon ini, di Banda Meriah ini, langsung dipanggil Tengku Kulhu. Awas Ustaz dapat di sini ngeri ini. Kecuali di Karangrejo ini enggak. Kalau di kampung lain awas hati-hati. Tukar-tukar aja. Ini Yasin, terus Waqiah, terus itu kayak mana mau panggilnya kita, susah dia manggil. Ada di kampung saya di Rawi. Tadi ada 1 orang dari Rawi ya. Ada bapak-bapak di situ dipanggil Tengku Katutah. Saya heran pas acara nujuk masuk, lama kali Tengku Katutah tadi datang. Saya pikir di hati siapa Tengku Katutah yang orang dipanggil. Begitu, assalamualaikum, rupanya Pak Ci saya. Bos ini nekat kenapa? Kami kena bisa telan tuh apa ini. Saya tanya Ustaz, supaya nggak saya penasaran. Itulah Tengku Katutah, Tengku. Nggak saya katakan itu saudara saya. Saya tanya, kenapa kalian manggil dia Tengku Katutah? Begini Tengku. Dia begitu habis azan, dia sering membacakan naat Nabi. Lam yahtalim katutaha mutlaqan. Hampir setiap habis azan dia bacakan itu. Ini selalu Tengku Katutah. Saya katakan sama orang itu, ini terakhir saya dengar ya. Besok-besok jangan lagi. Kamu nggak tahu yang Tengku Katutah itu Pak Cikgu. Kemudian apa adanya? Pak Cikgu, di main-main kok. Lang-lang ini pemberi Tengku Katutah. Orang selawat dipanggil Tengku Katutah. Nanti kalau sering selawatnya anta samsun, anta badrun, ini panggil mana Tengku Badrun tadi ya? Ini orang kita ini memang cuma mendam, nggak ada dipanggil apapun, judi nggak ada dipanggil apapun, kena baca Quran, baca selawat terus dipanggil namanya yang bukan-bukan. Ya, oke Bu, halo Bu, Ibu bangga, Bapak bangga. Kebanggaan ini belum cukup, siapkan tempatnya. Apa ini disiapkan tempatnya Ummahatul Mukminin Anwarul Mukhlasin. Beliau ini tidak punya pondok masing-masing ini. Ini yang di sebelah kanan saya. Sana lihat. Sana. Nah, ini seremoni aku. Itu semuanya sudah pondok. Saya pun berkat amanah dari Abu Yasar Kawi, semoga Allah sehatkan, kuatkan. Baru sebulan saya di Darus Saadah Bener Kelipah, langsung beliau mengatakan, mungkin lali itu koyone, oya dimampu ya, jangan lala, itu orang punya. Ya Abu Yani baru sebulan aku udah disuruh pergi, maksudnya bukan disuruh pergi, cari terus tempat lain. Nekat saya Bu, kebun 8 hektar saya jual 110 juta. Selembar pun nggak saya pegang uangnya. Saya titipkan sama Bang Kandung, pegang nih Bang, saya mau bikin pondok pesantren. Tenagamu kenapa di 100 juta? Ya ini kan lokasi. Rupanya dapat keberkahan. Saya beli di belakang itu Pak Ustadz. Di belakang. Terus kata orang yang sekarang saya di situ, Len, ngapain kau beli tanah di sana? Bikin pesantren Bang. Jauh ke sana kau bikin pesantren. Kau nanti bikin ceramah, istrimu tinggal sendirian di situ.
Kembang itu cuma dijual orang. Bukan, kebunku ini untuk kamu, kebun yang kau beli untuk aku. Ngapa ini bang? Dia keterangan. Bosannya ini sertifikat nih, ini sertifikat. Nah, pokoknya untuk kamu 8 raki, untuk saya sekian raki. Bawa terus ke pertanahan, saya sah menjual tanah ini kebun dengan kebun. Ya Allah. Ada satu permintaannya, karena kebunnya masih berbuah, ngilang wahid. Jadi orang gayu, ngilang. Dia minta satu, Pak Ustaz tengku, kakak ni tengku hongo tepi kupi ni. Kau tepi dah nong kupi agak perlu sendiri nong. Kau tepi ya? Nong pesantren tanah ni penting. Akhirnya dia yang ngotek sampai habis buahnya. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri. Nah, Bapak Ibu walaupun santrinya enggak seperti di sini karena baru masuk tahun ke-5. Nah, saya mohon doa juga semoga walaupun enggak seperti Karangrejo, semoga melebihi Karangrejo. Ini enggak amin, itulah enggak sukanya tuh. Dia pun takut kalah itulah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Karena waktu zuhur nampaknya ruang tengah sudah mulai berbunyi. Berizin terima kasih kepada ibu bapak, ini luar biasa nih Ustaz. Masya Allah, berapa uang dibuang kemari ini nggak tahu kita. Oh no. Kata orang gayu pakat ke bulat tanah liat jadi bang. Ini semuanya jadi payah para guru-guru dan juga para wali-wali santri. Semoga harta yang Bapak Ibu sumbangkan ke pesantren Darul Mukhlasin Ummahatul Mukminin ini nanti Allah akan balikkan di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rahim, amin ya Rahman. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon diperbanyak maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulihan
Ike aja kamu tahu masukku mungkin lain semiak menjadi masjid Pondok Baru dan selalu ku merasa padang bulan bebuang wakil lidah teman patwa ketemu nidak Imam Sarah Kopat Bupati Camat punya kebulan Ike bulan kamu lekat masyarakat menolong gerak Ike bulan kamu lekat gerak matamu manang bulan pakaian memang perlu sekebaju si terpegenang renong-renong tukangan dagu adegan cucu berpilima Sarah juta gadis sepatu kata aku itu sepasang tempat ibu lagi akan diulu 50.000 kilometer kurang sayang ngejari ngecerang kena jegoi letak sepasang barang sedih oge semampat irama payah niama mengarang lambar Ike betul norong agama hari ulama geremu sirang Ike cinta kita ke budaya bendera tak punya kebulan bulan di atas Kanan berlet-let ngameh pare meronda lawan mata sisih orang tarik di jelema dunia ninga antek serba kosmetik kaum wanita anak bibi meh cantik bibir pakai lipstick geredek keburu herek kesona baju pakai manik kakek ameh tergoda kurang ayo sega maju bertiru ku Amerika seok jingkat keseluruh tahu ibu-ibu kembali muda
nenek ulang berberu lelong ibumu HP kamera ingat-ingat salah rayu merajak ketue berwea zaman seni orang tersebut besok kekurangan ingat berdiri seruk egoni kodok aku Palestina berapi seteruk aku serempuk kurang rohnya aduh habang abang di sini dona gambar iwa di HP orang asli jarak di beda canggih kamera ugi putih dari gambar foto seserenge dipostingnya kirim kudema malaman baru irane taruh bane anak nerima seni zaman orang taruh begitu berane orang istri sebab mengatulu ngaku-ngaku sudah dudak istri satu-satu kau ibu juga sama suami baru seminggu pada jabak itu siap berdaya jangan seni serba HP dengkurai kerana dana itu tuan mulai pronek ijawab pada hawa beli atap di HP jere rumah tangga aman jual bogoh gerale deku ber-HP suara wanita sekedar semua abah dek daerah memayar dudik online mah susah pernah gemakan sibaran beruh ka rumah nganana pekahuang pos di gemah dora-dora sirawani rumah napi julah rakak surya ada gayoma berkembang sumang kerane harasi berutahu berhujak dia bilang hayu papa bebas
Jadi